Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus pungutan liar dan intimidasi dari aparatur pemerintahan daerah terhadap ASN guru di SMPN 2 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Hussein Ali Rafsanjani. Sebelumnya Hussein adalah seorang guru ASN guru di Kabupaten Pangandaran memilih mengundurkan diri sebagai ASN Pemkab setempat karena tidak mau mencabut laporan dugaan praktik pungli yang telah dialaminya di Pangandaran. Untuk membahasnya kami telah terhubung kembali dengan Pak JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran. Selamat sore, Pak JJ. Pak JJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak JJ nampaknya menggema ya Pak ya. Suaranya mungkin bisa diatur. Mohon maaf. Halo. Iya, ini sudah membaik. Baik, boleh saya minta audio Zoom atau audio laptop Bapak mungkin bisa dikecilkan? Bisa dikecilkan. 1, 2, 3, 4. Baik, Pak JJ, kami juga sedianya mengundang Pak Hussein Ali Rafsanjani, guru yang mengaku dipungli kemudian diintimidasi, tapi yang bersangkutan. Terus aja. Baik. Ini sudah kembali bisa berkomunikasi Pak JJ? Bisa Mas. Baik, sedianya kami juga mengundang Pak Hussein, tapi yang bersangkutan tidak bisa memberikan jawaban pasti atau tidak menjawab merespon kami. Tapi kita lanjutkan dialog ini Pak JJ. Pak JJ, kalau dari perkembangan tim investigasi sejauh ini apa yang telah ditemukan setelah menonaktifkan dari Kepala BKP SDM? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Serano, pemirsa CNN yang saya bisa banggakan. Jadi ini luar biasa. Hari-hari, hampir 4 hari ini saya tentu sibuk dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Pak Heranov dan Legend sekalian, saya ketemu dengan Kang Hussein itu hari Kamis tanggal 11, hampir 1 jam saya bicara. Saya lebih bicara hati-hati, tidak mengedepankan sebagai bupati, tetapi hati-hati sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai teman, sehingga pertemuan sangat cair. Dan saya mendapatkan banyak hal ya yang disampaikan oleh Kang Hussein. Yang kedua, tentu setelah itu saya ketemu dengan pihak terkait, terutama BPKSDM, Kabupaten Pangandaran, dan beberapa pihak yang terlibat pada saat pengadaan seleksi TPS tahun 2020 sampai dengan laksar dan sampai pelantikan. Tentu saya untuk saya mendapat keterangan. Ada 3 persoalan. Persoalan pertama adalah tentang pengunduran diri Saudara Hussein. Yang kedua tentang intimidasi dan tentang pungli. Pengunduran diri Kang Hussein ini tentu tidak berdiri sendiri bagi akibat dari adanya intimidasi dan tekanan yang berkaitan dengan laporan Kang Hussein ke lapor.id ya sebagai bagian dari itu. Ada 3 persoalan tentu yang pertama itu, yang kedua, yang tiga ini saya sebutkan tadi, dan tentu kita urai dan kita tangani. Yang pertama tentang Kang Hussein. Ya, dan kita sudah sepakat, Pak Gubernur juga kita dialog diskusi dengan Pak Gubernur, beliau juga memberikan saran, akhirnya sepakati bahwa Kang Hussein ini tentu masih tetap menjadi ASN, ya, posisi sebagai ASN. Nah, apakah Kang Hussein ini berada di Pangandaran atau di Bandung sesuai dengan tawaran dari Pak Gubernur? Tentu kami serahkan sepenuhnya Kang Hussein. Walaupun sebetulnya Kang Hussein masih punya kewajiban sesuai dengan ketentuan dan komitmen antar Pemda dengan Kang Hussein. Beliau harus mengajar minimal 8 tahun di Pangandaran. Ya. Karena sesungguhnya adalah rekrutmen itu, seleksi itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi karena kondisi yang luar biasa, saya tentu melihat berbagai aspek kondisi sampai sisi psikologis dan lain sebagainya, maka tentu itu menjadi diabaikan dan tentu saya serahkan kepada Kang Hussein. Sudah sepakat dengan Kang Hussein dan ada keinginan Kang Hussein untuk pindah ke Bandung, dan tentu kita sedang proses. Yang mudah-mudahan dalam 1-2 hari sudah selesai. Itu yang pertama selesaikan. Pak JJ. Yang kedua mengenai intimidasi. Ya, intimidasi, ya saya pelajari tentang mekanisme, aturan. Kalau ada pengaduan, apa yang harus dilakukan oleh Pemda dan sebagainya, itu sudah ada protapnya. Yang diatur berdasarkan peraturan Bupati. Ya, tentang penanganan apabila ada aspirasi, kritis dan sebagainya, itu ada SOP. Saya melihat ini persoalannya. Ternyata ketika Kang Hussein lapor itu tidak
ditangani sesuai dengan apa yang menjadi keharusan, tetapi ditangani dengan pola-pola semacam arogansi kekuasaan. Ya, dengan pola-pola yang tidak prosedural, pola-pola yang tidak sesuai dengan SOP. Kang Hussein dipanggil ke BPSDM, ya, dan tentu di sanalah persoalan menjadi timbul dan menjadi besar. Itu yang pertama. Indikasi tentang intimidasi kelihatannya jelas. Yang paling kecil saja, 6 jam orang dipanggil, itu merupakan intimidasi, tidak dikasih makan, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Itu bagian dari dan lain sebagainya yang sudah dilakukan Kang Hussein pada saya, dan saya klarifikasi ketika rapat dengan BPSDM dan sebagainya. Yang kedua meliputi uang. Nah ini yang masih sumir. Karena apa? Karena sebetulnya biasanya dalam pengadaan seleksi, dalam pengadaan ASN, seleksi penerima CPNS, itu dibiayai oleh kita semua sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik. Ya. Hanya pada tahun 2020 kita sedang mengalami pandemi, sehingga badan yang menyelenggarakan diklat namanya Puspikmin itu menyampaikan tidak mungkin akan dilaksanakan latar itu dengan sistem offline, tapi akan online. Dan itu disampaikan melalui resmi kepada kita sekalian. Sehingga tentu kita sedang revaluasi, sedang mengefektifkan anggaran, maka anggaran yang tidak perlu kita coret. Termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk berangkat ke sana, untuk pemberangkatannya ke sana. Baik. Ya, untuk pemberangkatan ke sana itu yang kita coret. Ya, itu yang kita coret. Nah, kelalaian, ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan BPSDM adalah itu membiarkan itu ya terjadi tanpa diawasi. Betul ada kesepakatan, ya. Tapi Kang Hussein sudah menyampaikan klaim, saya tidak punya uang, saya akan berangkat sendiri, ya. Dan itu oleh angkatannya tidak digubris dan menjadi kewajiban. Itu Kang Hussein timbul di sana. Yang kedua adalah pada saat lasar ada iuran Rp310.000 untuk foto dan lain-lain. Ini yang kita dalami khusus. Apakah pola itu menjadi pungli atau bukan? Tetapi yang jelas bahwa sesungguhnya seleksi ini menjadi tanggung jawab Kepala BPSDM dari A sampai Z. Kalaupun ada persoalan, tentu menjadi persoalan yang harus diawasi dan kita luruskan ketika Hussein komplain dan sebagainya. Jadi ada tiga persoalan. Kang Hussein tetap menjadi PNS, sudah kita kabulkan. Pak JJ. Dan artinya bahwa kita melihat ini ada sesuatu yang tidak beres, sama dengan Pak Gubernur, Kang Hussein tetap ASN. Pak JJ, baik. Maaf saya potong. Yang kedua intimidasi, tentu kita ada indikasi itu dan politik pungli. Nah, karena BPSDM menjadi subjek dan objek dari tim ini, maka BPSDM kita nonaktifkan sampai dengan tim memberikan Pak JJ, saya belum paham. 16. Pak JJ, saya belum paham soal aturan pelatihan CPNS ini. Mungkin publik juga di rumah bertanya, Pak JJ, apakah dalam sebuah aturan itu, kalaulah ada pungutan yang disepakati bersama, ada kesepakatan yang disetujui oleh beberapa anggota PNS, tapi menabrak undang-undang telah diatur di aturan CPNS, apakah bisa berlaku seperti itu, meskipun yang bersangkutan tidak punya uang? Nah, kan itu yang sedang kita dalami. Satu, apakah itu melanggar undang-undang atau tidak? Ya, yang kedua adalah ketika ada seseorang yang mengatakan tidak punya uang, langkah apa yang harus diambil? Ya, sebetulnya uangnya nggak besar, cuma 80 juta dikumpulkan. Sebetulnya kalau, kebiasaan kita, kultur kita, para pejabat ini tidak mau pusing. Biasanya begitu, sehingga dia tidak memantau dengan baik mengenai apa yang terjadi ketika ada persoalan. Itu yang kita lihat, Mas Heran. Baik, tapi kalau Anda sudah menonaktifkan Pak Dhani Hamdani ya, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, ada juga orang yang Anda sebutkan tadi sejumlah pihak mengintimidasi Pak Hussein. Pihak yang mengintimidasi Hussein juga dipanggil atau dinonaktifkan Pak hingga hari ini? Ya, jadi yang nanti oleh tim akan mendalami itu, tetapi tentu yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan, terhadap sikap, terhadap perilaku, terhadap kegiatan yang tidak diatur berdasarkan ketentuan,
yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama ketika ada pengaduan, tentu yang beri pertanggung jawab adalah orang yang menjadi penanggung jawab, yaitu Kepala BPSDM, Mbak. Kira-kira begitu. Tentu nanti ke bawah kita akan lihat siapa saja dan bagaimana. Kang Hussein telah panjang lebar ngobrol kepada saya mengenai siapa dan bagaimana yang terjadi ketika pemanggilan itu, Mas Heranov. Pak JJ, boleh jabarkan kembali, Pak, publik juga mungkin belum menangkap isi intimidasi yang diberikan ke Hussein seperti apa? Bentuk ancaman intimidasi yang diberikan. Kan begini, narasinya Pak, seperti apa? seharusnya ketika ada aduan, lapor, itu harusnya Kepala BPK kan sudah ada SOP nih, Pak. Ya, pelapor ini harus dilindungi. Kita ada WBS, ya, ada situs WBS dan lain sudah harus dilindungi. Ya, harusnya adalah BPSDM menjawab laporan itu, apa yang terjadi, apa yang dilakukan dan bagaimana membantahnya apabila itu tidak benar. Harusnya itu. Kesalahan mensikapinya adalah dipanggil. Dipanggil, itu keluar dari SOP-nya, keluar dari ketentuannya, ya di sana tentu 6 jam saja itu sudah. Kalau kita dipanggil 6 jam oleh siapapun, dalam satu persoalan pasti sudah merasa tertekan kan seperti itu. Ya, ada lagi diancam akan dipecat dan lain sebagainya. Ada lagi, ya kalau tidak ada yang mengaku maka seluruh ya SK, CPNS-nya seluruh angkatan akan ditangguhkan. Kira-kira begitu. Dan masih banyak lain yang sedang kita dalami oleh tim Pak Mas Heranov. Baik, ini kan saya juga bertanya-tanya ya Pak JJ, kenapa ini sampai urusannya harus ke pemerintah pusat, sedangkan Anda punya inspektorat Pangandaran di sana untuk mengusut ini, Pak JJ? Oh enggak, kita tangani, Pak. Ya, ini kan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pangandaran. Saya kan PPK-nya. Pemindah kepegawaian di Kabupaten Pangandaran saya sebagai penanggung jawabnya, sebagai bupatinya. Ini ditangani oleh kita, Pak. Belum sampai ke pusat berarti ya, Pak? Sudah menjadi isu nasional kan. Hendak klarifikasi berbagai proses. Tapi penanganan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Tentu kami juga berkoordinasi dengan Pak Gubernur sebagai bagian yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat ini. Kira-kira seperti itu. Baik, tidak sampai dengan Hussein. Apalagi yang Anda temukan di kasus pungutan liar yang terjadi di Pemkab Pangandaran sejauh ini, Pak JJ? Nanti saya belum bisa menyampaikan secara rinci karena saya masih menunggu tim sampai hari Selasa. Apa yang terjadi, apakah ada pelanggaran kode etik, apakah itu kategori sedang, ringan, berat, dan siapa saja yang terlibat, tentu kami menunggu itu. Tetapi sebagai objek dan subjek dan indikasinya ada, maka Kepala BPSDM kita nonaktifkan sementara. Baik, kami dukung upaya dari tim khusus, tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus ini dan kasus-kasus temuan lainnya, Pak JJ, selaku Bupati Pangandaran setelah bergabung sama kami di CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya, Pak JJ. Saya boleh salam sehat. Sebentar? Oh, silakan, closing statement Anda. Jadi gini, ini menjadi pembelajaran semua pihak. Kasus Lampung, kasus Pangandaran, kenapa terjadi? Karena penanganannya, karena mensikapinya, tidak mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi lebih mengedepankan arogansi, kekuasaan. Lebih mengedepankan keakuannya. Saya kira ini menjadi pembelajaran semua pihak apabila ada hal seperti itu. Baik. Saya menyadari sekali, ya, saya sebagai orang yang diberi amanah oleh masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat Pangandaran, tentu implementasi daripada teknisnya adalah berada di para ASN kita. Kalau ASN-nya senang, ASN-nya tundaannya baik, maka dia akan kinerja akan baik. Tapi kalau mereka diganggu dengan suasana yang tidak tenang seperti sekarang, tentu ya konsep pengabdiannya juga akan terganggu, kira-kira seperti itu. Demikian Pak Heranov, terima kasih. Baik, terima kasih. Sepakat dengan Anda tadi tidak ada pembenaran untuk bagi yang arogansi kekuasaan begitu ya Pak JJ. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Newsroom. Ada Pak JJ Wira Dinata langsung dari Pangandaran. Assalamualaikum, salam sehat Pak JJ. Waalaikumsalam Mas Heranov, terima kasih.